Mari saudara satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku, umat Allah yang terkasih, hari ini hari Minggu biasa yang kedua setelah Natal, 17 Januari 2021. Masa pandemi COVID ini di satu sisi adalah sebuah kesulitan, kesusahan, hambatan, dan segala hal tidak bisa kita wujudkan. Tetapi di lain sisi adalah suatu kesempatan saat di mana kita masuk di dalam keheningan diri. Kita merenungkan apa makna dan hakikat hidup kita ini. Hidup kita di tengah keluarga, hidup kita di tengah masyarakat, hidup kita di tengah alam semesta, dan hidup kita di hadapan Tuhan. Pertanyaan filsafat yang paling dasar adalah siapakah aku ini? Dari manakah aku datang? Untuk apakah aku hidup? Dan kemanakah aku akan menuju? Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini sekedar mampir minum sebentar. Ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini seperti perjalanan aktivitas berangkat dari rumah menuju ke ladang. Suatu saat menjelang sore kita harus pulang. Ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sungai yang keluar dari lereng gunung, lalu mengalir, menyusuri lembah, akhirnya bermuara di samudera keabadian. Iman Kristiani memaknai bahwa hidup ini adalah panggilan dan perutusan. Kitab suci pada hari ini mengenalkan kepada kita panggilan Samuel, panggilan Andreas, panggilan Simon Petrus. Maka marilah kita merenungkan panggilan hidup kita ini. Kita mengimani Allah yang Maha Cinta, Maha Pengampun. Maka sebelum kita melakukan ibadat pada siang pagi hari ini, kita mohon rahmat pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita, terutama karena kita terombang-ambing oleh kehidupan sehingga melalaikan panggilan hakiki hidup kita sebagai peziarah menuju kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, Ya Engkau Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk dengan setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya,
dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Samuel sedang tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi tidur lagi, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Maka mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri dekat, lalu memanggilnya seperti tadi, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel makin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita.
dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Untuk melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikat diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah menemukan Mesias yang artinya Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia.
Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada tahun ini, tahun 2021, bagi Keuskupan Surabaya menjadi salah satu pengawal rangkaian pewujudan arah dasar Keuskupan Surabaya, di mana di awal perjalanan ini, yaitu di tahun 2021 ini, dijadikan tahun untuk mengenal Yesus. Apakah kita kurang mengenal Yesus? Bukankah kita sudah baptis lama? Mengapa Bapak Uskup mengajak kita semua untuk mengenal Yesus lagi? Kita seringkali merasa kenal dengan Yesus. Kita sudah menjadi Katolik puluhan tahun. Tetapi ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa Yesus? Ternyata kita ini adalah Katolik KTP. Kita belum mengenal Yesus. Atau paling tidak kita belum berani mengatakan bahwa saya sudah sungguh-sungguh 100% mengenal Yesus. Banyak aspek kehidupan Yesus, banyak pengajaran Yesus, banyak isi hati, kehendak, dan rencana keselamatan Yesus yang belum kita pahami, yang belum kita kenali. Karena kita belum mengenal Yesus dengan baik, maka kita tidak bisa diharapkan untuk menjadi rasul-rasul di tengah masyarakat, untuk menghadirkan Yesus, karena kita belum mengenal Yesus. Kita mengenal seseorang, bisa menjelaskan kepribadiannya, bahkan kadang secara negatif mengadili seseorang, menilai seseorang, mendeskripsikan seseorang, mengidentifikasi seseorang, seringkali dengan merujuk atau menunjuk kepada dia orang dari mana, sukunya apa, dia ini anaknya siapa, dia ini berasal dari mana, pekerjaannya apa, latar belakangnya bagaimana, lalu juga kadang sekolahnya di mana, muridnya siapa, siapa sahabat-sahabatnya, atau bahkan sampai kepada apa agamanya. Kalau kita semua ditanyakan oleh orang, apa agamanya? Agamanya Katolik. Siapa gurunya? Siapa Tuhannya? Dikatakan di mulut Yesus. Tetapi betulkah kita ini berguru pada Yesus? Betulkah kita ini menuhankan Yesus? Betulkah kita ini sudah percaya kepada Yesus secara esa? Apakah dengan sepenuh akal budi, kehendak, pengetahuan, jiwa, raga kita ini mengikuti Yesus? Apakah kita sungguh mengimani Yesus?
Itulah sebabnya kita semua di tahun ini menggunakan kesempatan selama pandemi di mana kita mempunyai banyak waktu untuk mengenal Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendengarkan pengajarannya, mengikuti Dia. Seperti para murid tinggal bersama Yesus dalam suka dan duka hidup kita di tengah pandemi ini. Kitab suci pada hari ini, pada bacaan pertama memperkenalkan panggilan Samuel. Memang panggilan suara Tuhan dalam hidup kita ini tidak selalu jelas. Samar-samar, lembut, kadang membingungkan. Dan itulah yang dialami oleh Samuel sampai didampingi oleh Imam Eli. Samuel menemukan panggilannya dan mengatakan kepada Tuhan, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Karena Samuel selalu mendengarkan sabda di dalam hidupnya, Samuel diutus untuk menjadi arsitek desainer kerajaan Israel. Saudara-saudari, kalau gereja ini adalah tubuh, maka dalam bacaan kedua, kita harus mewaspadai apalagi gejala-gejala keagamaan akhir-akhir ini. Agama kita ini adalah seumpama tubuh. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Karena kita seringkali mengadakan perselingkuhan, persetubuhan tidak sah dalam hidup keagamaan kita. Bahkan keagamaan bisa dijadikan alat pemuas nafsu kekuasaan. Tuhan menjadi alat untuk menghina orang lain. Tuhan dijadikan sarana media, bahkan senjata untuk melampiaskan nafsu hasrat kekuasaan, kekerasan, kebencian, kemarahan, dan penghancuran. Itulah yang harus kita waspadai. Seringkali jiwa dan roh kita tidak setia dengan Tuhan, tapi melakukan percabulan dengan roh-roh jahat, roh-roh dunia. Maka kita sambil mengikuti perjalanan para rasul, kita diharapkan juga meneliti panggilan hidup kita. Bagaimana Petrus, di dalam Injil kita mengenal Petrus mempunyai dua kisah panggilan yang menarik. Dalam Injil Lukas misalnya, Lukas memperkenalkan Petrus dalam perjumpaannya di danau. Dan Tuhan Yesus mengubah atau memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Kita sebenarnya juga diutus untuk menjadi penjala manusia, bukan hanya penjala rezeki, penjala kekuasaan, penjala pengaruh, bukan, tetapi penjala keselamatan bagi sesama. Bagaimana mungkin Petrus bisa menjadi seorang penjala manusia? Bahkan Petrus menjadi paus yang pertama, pimpinan gereja Katolik yang pertama, yang akhirnya mewariskan sampai gereja sampai hari ini. Ini harus rumah bangunan tubuh gereja mesti dibangun di atas batu yang kokoh. Maka Tuhan Yesus dalam kisah panggilan Petrus yang kedua, Dia menamai Simon ini dengan Petros atau Kefas, artinya batu karang. Kita akan bermanfaat, hidup kita ini akan punya faedah bagi orang lain, menjadi berfungsi secara optimal dalam kehidupan, jikalau kita mempunyai iman yang kokoh, keyakinan yang kuat seperti batu karang, sehingga di atasnya bisa dibangun rumah bangunan, manajemen pengelolaan organisasi, dan selanjutnya rumah tangga yang baik, yaitu didasari oleh iman yang kokoh.
Tapi bagaimana proses menjadi iman yang kokoh itu? Untuk menjadi penjala manusia butuh iman yang kokoh. Untuk mencari iman yang kokoh, maka Petrus mengalami proses iman. Yohanes Pembaptis pertama-tama sebenarnya yang disentuh, dikenalkan kepada Yesus adalah Andreas. Yesus dikenalkan kepada Andreas sebagai anak domba Allah, korban Paskah. Orang yang sungguh dengan rela hati, tulus, ikhlas, penuh pengorbanan bagi orang lain dan bagi Tuhan. Tidak ada pamrih, tulus, polos, bersih hatinya, tidak ada kepentingan-kepentingan tersembunyi. Itulah yang dikenalkan oleh Yohanes kepada Andreas tentang siapa Yesus. Dia ini adalah korban, anak korban, domba yang menjadi penebus yang diberikan oleh Allah bagi keselamatan kita. Andreas begitu tersentuh mendengar penjelasan, identifikasi, deskripsi, perkenalan dari Yohanes ini. Karena mendengar, Andreas mengikuti Yesus. Mencari Yesus di mana? Maka dia menyusuri jalan yang dirintis Yesus. Dia mengikuti di belakang Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus menengok ke Andreas dan menyapa dengan pertanyaan mendasar kehidupan. Apa yang kamu cari? Saudara-saudari, pertanyaan apa yang kamu cari itu adalah pertanyaan setiap hari dalam refleksi hidup kita. Untuk mengenali panggilan hidup kita. Apa sebenarnya yang kita cari? Kita berkeluarga ini apa yang sebenarnya kita cari? Kita bekerja membanting tulang, memeras keringat setiap hari. Apa yang kita cari? Sampai korupsi, sampai membenci orang, sampai mengkhianati, sampai melanggar hukum dan sebagainya. Apa yang kamu cari? Kita ini membaca, belajar banyak dan dengan aneka macam gelar akademis dan kursus macam-macam. Apa yang kamu cari? Kamu menjadi ini dan itu, menjadi romo, menjadi pasangan suami istri, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pebisnis, menjadi nelayan, menjadi petani, menjadi pedagang. Apa yang kamu cari? Maka akhirnya Andreas menemukan sendiri seorang guru kehidupan. Maka dia menyapa Yesus sebagai Rabi. Rabi, di mana engkau tinggal? Ilmu iku kalakone kanthi laku, kata pepatah Jawa dalam sastra Jawa. Andreas juga meyakini itu. Aku bisa belajar dari pengalaman kalau aku tinggal bersama Yesus setiap hari. Maka disitulah Andreas melihat kehidupan Yesus sehari-hari dan tinggal bersama dengan Yesus. Akhir dari perjalanan iman Andreas, dia tidak mungkin menyimpan imannya untuk dirinya sendiri. Apa yang ditemukan di dalam diri Yesus dibagikan kepada saudara dekatnya, keluarganya sendiri, yaitu Simon. Saudara-saudari yang terkasih, banyak kegiatan di lingkungan, di paroki, wilayah, stasi Anda saat ini macet karena pandemi. Maka sebenarnya ini Tuhan menghendaki bahwa kita ini kembali ke keluarga. Pewartaan, peribadatan, persekutuan, pelayanan, kesaksian hidup yang pertama ada di dalam keluarga. Andreas menyapa Simon Petrus. Aku menemukan Mesias. Maka panggilan Petrus pertama-tama adalah disentuh, diajak oleh Andreas bertemu dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memandangi Simon.
dan mengatakan, "Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya batu karang. Maka disinilah nanti kita dalam Injil juga mengenal bagaimana cara panggilan Filipus, cara panggilan Natanael di dalam hidupnya. Yang jelas bahwa Tuhan Yesus bagi Simon melihat seluruh rencana masa depan hidupnya, maka harus membentuk dirinya, menyiapkan dirinya pada panggilan Tuhan untuk menjadi batu karang gereja. Maka saudara-saudari, mari kita di tahun ini, meskipun situasi pandemi ini sungguh sulit, kita diberi ruang retret, rekoleksi di dalam keluarga Anda untuk saling mengenali satu sama lain, mengenali Tuhan di dalam keluarga Anda, mengenali Tuhan di dalam pekerjaan, bisnis, dan aktivitas Anda, sampai akhirnya Anda menemukan siapa Yesus bagi diri Anda. Dan kita percaya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus seperti yang dilakukan kepada Natanael. Maka mari kita sering-sering berjumpa dengan Yesus dalam doa, dalam batin, dimanapun Anda berada, omong, tanya jawab, merenungkan Tuhan Yesus dalam diri Anda. Maka Anda akan menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita akan melintasi situasi sulit ini bukan hanya nanti pandemi COVID ini selesai, tetapi setelah berakhirnya masa pandemi ini, kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus yang baru. Kita menjadi semakin mengenal Yesus secara lebih baik, lebih mendalam, dan kita menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita yang lebih handal. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus yang telah kami sambut ini mendorong dan memberikan keberanian kepada kami untuk mewartakan putra-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengimaninya. Sebab dialah satu-satunya jaminan keselamatan abadi yang kami harapkan, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Anda sekalian senantiasa dikuatkan di dalam setiap kesulitan ini dan menggunakan kesempatan ini untuk semakin mengenal Yesus dan panggilan hidup kita. Berkat Allah selalu menyertai kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita diutus. Amin.